Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, jadi ingin mempresentasikan proyek animasi kami tentang gitu ya, animasi mechanical jump menggunakan 3 dimensi PY OpenGL. Next, di sini kami beranggotakan bertiga. Pertama ada Aditya Rivaldo. Di sini bertugas sebagai research ide 3D animasi pada Python dan mengerjakan PowerPoint dengan NIM 0102523701. Kemudian ada Munadia Liliman. Di sini bertugas mencari dan mengimplementasikan codingan background dengan NIM 0102523726. Dan terakhir Haris Prasetyo dan bertugas mencari dan mengimplementasikan codingan jam dengan NIM 0102523717. Next, kita masuk ke deskripsi animasi. Apa sih yang akan kita buat gitu ya? Dalam animasi yang akan kita hasilkan, kita akan menciptakan sebuah visual 3 dimensi dengan menggambarkan antara jam digital dan mekanik. Pada awalnya, layar akan menampilkan jam digital dan mekanik yang terletak di tengah-tengah. Kemudian, latar belakang secara perlahan akan diisi dengan berbagai macam kotak dan kubus berwarna-warni yang bergerak mendekati layar dengan efek zoom in. Animasi ini akan menjadi perpaduan yang elegan antara teknologi modern dan elemen mekanik yang terlihat futuristik, sehingga menciptakan pengalaman visual 3D yang mengesankan. Next, langkah-langkah yang kita pakai yaitu pertama, import lib dan deklarasi variabel, kemudian buat kelas untuk draw object, kemudian buat kelas lagi untuk draw object sebanyak variabel yang ditentukan, kemudian buat metode untuk menentukan koordinat jarum jam, dan terakhir buat kelas utama untuk melakukan draw object bergerak dan jam. Next. Nah, kemudian ini adalah hasil output dari animasi 3 dimensi yang kita hasilkan berupa screenshot. Nanti untuk penjelasan codingan serta demo akan dilanjutkan oleh Munadi dan Haris. Baik, selanjutnya kita akan mendemokan apa yang telah kita buat dan kita implementasikan. Mungkin yang pertama kita coba jalankan terlebih dahulu ya. Nah, ini merupakan tampilan yang sudah di-run. Ini berisi jam di tengah-tengah dan ada background yang berupa kubus atau kotak secara zoom in masuk ke point of view penontonnya. Kemudian di sini kita bisa mengatur dalam codingannya. Tentunya kita pertama kita mengimport berbagai macam modul. Yang pertama kita import pygame, random, math, dan ada juga datetime untuk melihat date pada hari ini. Oke, selanjutnya di sini kita bisa mengubah resolusi. Resolusi yang default yang kita buat sebesar 1200 pixel kali 800. Kalau kita ubah menjadi lebih kecil, dia akan berubah menyesuaikan ya. Contohnya, putaran lagi. Nah, tampilannya akan menyesuaikan sebesar pixel yang kita deklarasikan. Kemudian selanjutnya ada ini nih, numstar. Ini menginisiasikan berapa banyak bintang atau kotak-kotak nih yang di belakang. Kalau kita buat lebih banyak, itu menampilkan lebih banyak. Tapi kalau kita buat lebih sedikit, dia akan muncul lebih sedikit. Contohnya kita buat 500 saja. 3 kali lebih sedikit dari sebelumnya. Oke. Nah, ini terlihat perbedaannya ya. Yang kubusnya, nih kotak-kotaknya yang bergerak di background, dia lebih sedikit. Tapi kalau kita buat lebih banyak, maka dia akan tergenerate lebih banyak kubusnya. Nah, terlihat seperti ini. Kemudian selanjutnya kita dapat merubah juga warna-warna yang ada. Di sini kita mendeklarasikan variable colors. Ada red, green, blue, orange, purple, dan cyan. Ini bebas ya, kita mau pakai satu warna, 2 warna, 3, atau yang lainnya. Contohnya kalau kita ingin menggunakan hanya satu warna saja, kita bisa melakukan seperti ini. Sekitaran lagi.
Nah, di sini terlihat ya satu warna saja yang muncul di codingannya, di tampilannya. Selain itu juga kita dapat mengatur kecepatan pergerakan si kubus di belakang ini dengan mengatur velocity. Semakin besar velocity-nya maka akan semakin cepat. Contohnya kita rubah saja 0,05 menjadi 0,5. Dan ini menjadi 0,4. Ups. Nah, bisa dilihat pergerakannya menjadi lebih cepat. Oke, mungkin dari situ untuk background-nya kita bisa melakukan perubahan-perubahannya. Selanjutnya mungkin dapat dilanjutkan oleh Haris. Oke, jadi setelah di variabel yang kita deklarasikan di atas, kita juga mendeklarasikan kelas-kelas atau metode-metode yang akan kita gunakan dalam membuat animasi ini. Misalnya ada kelas star di sini untuk membuat bentuk dari objek kotak itu. Bisa juga nanti di custom sesuai keinginan, namun di sini kita menggunakan bentuk kotak. Nah, getPost 3 dimensi ini atau getPost 3D ini digunakan untuk menentukan posisi dari 3 dimensi objek yang dibuat atau objek kotaknya. Selanjutnya di bawah. Nah, ada metode update juga di sini dapat dilihat. Ini dapat digunakan untuk perpindahan dari posisi 3 dimensi si objek kotak yang muncul di tampilan animasi. Dan metode draw sendiri adalah untuk membuat atau menampilkan objek kotak pada tampilan. Lalu ada kelas starfield. Starfield ini digunakan untuk menampilkan kotak-kotak sebanyak dari 6 star yang diatur pada variabel yang dijelaskan oleh Munadi tadi. Nah, run sendiri adalah digunakan untuk menjalankan semuanya gitu. Menjalankan untuk menampilkan objek kotak sebanyak X variabel tadi yang diatur. Lalu di bawahnya ada metode getClockPost. getClockPost sendiri adalah metode digunakan untuk menentukan lokasi atau titik ujung dari jarum jam yang ditampilkan. Misalnya pada jam di sini ada 34, maka jarumnya akan menyesuaikan gitu, sesuai dengan detik yang sesuai gitu. Lalu ada metode run di sini. Run adalah metode maksud saya ada kelas app. Kelas app sendiri adalah kelas utamanya pada animasi ini, dan metode run atau metode utamanya di sini selama dia true atau tidak di close, maka akan menampilkan star filteran tadi, menjalankan star filteran untuk menampilkan background kotak-kotak sebagai animasi di background. Lalu di bawahnya ada untuk menggambar atau melakukan draw pada jam. Jadi dapat kita lihat waktu yang dia ambil adalah daytime.now atau waktu saat ini. Jadi setiap detik dia akan mendapatkan waktu sekarang, lalu merender setiap line-nya sesuai dengan detik yang sekarang. Dari merender gambarnya, atau maksud saya merender lingkaran jamnya, merender poin-poin detik, menit, dan jamnya, merender juga garis-garis pada jam, pada jarum jam, menit, detiknya. Untuk merender jam, menit, detik dapat dilihat pada PG Drawline. Untuk warna orange sendiri adalah warna untuk jamnya, warna green untuk warna menit, dan warna magenta untuk warna detiknya. Sedangkan itu untuk color kita menggunakan untuk lingkarannya. Lalu ada juga time render atau font render di atas, digunakan untuk merender untuk sekilas saja buat angka digital pada pojok kiri atas. Lalu juga ada color left, atau di sini saya set for color left, digunakan untuk lingkaran luarnya, di mana akan bergerak ketika sudah dilewati maka akan berubah jadi hijau, dan ketika mendekati 59 atau full menitnya maka akan berubah menjadi merah gitu. Setelah itu ada PG Draw Arts di sini untuk menggambarkan lingkaran tadi, lingkaran yang saya sebut, lingkaran outer dari jamnya.
Ya, di sini selanjutnya ada exit untuk merecord dari trigger kita. Ketika kita melakukan klik exit, maka aplikasi akan keluar. Dan di paling bawah sendiri, di paling bawah ini adalah mendeklarasikan atau mengexecute atau melakukan instance class app atau kelas utama kita, lalu kita run untuk merender yang atau mengexecute metode yang kita buat, metode utama yang kita buat. Sekian presentasi mengenai animasi jam kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.